Setelah Mu Feng mengalahkan Muli, ia memenangkan 2 ronde lagi berturut-turut dan melaju dengan kuat. Bahkan di ronde berikutnya, lawan melihat bahwa lawannya adalah Mu Feng dan justru menyerah. Upacara kedewasaan klan Mu diadakan selama 2 hari, sehingga babak semifinal dan final akan dilaksanakan masing-masing pada pagi dan sore besok. Pada malam hari, di Aula Mu Mansion Courtyard. Feng Er, kamu tampil sangat baik hari ini. Orang tuaku bangga padamu. Mu Chengzi menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Mu Feng masuk 4 besar, yang juga berarti dia bisa kembali ke klan sesuai keinginannya. Lin Hui juga memandang Mu Feng dengan ekspresi lega. Setelah bertahun-tahun, kerja keras putranya akhirnya mencapai keinginan yang telah lama diidam-idamkan ini. Ayah, ibu, inilah yang harus dilakukan seorang anak laki-laki. Mu Feng tertawa datar, menggaruk kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, Feng Er, dari mana asal seni bela diri yang kamu gunakan hari ini? Mu Chengzi tiba-tiba bertanya. Ayah, ketika aku berlatih di pegunungan Luoxia, aku pernah bertemu dengan seorang ahli yang mengajariku seni bela diri ini. Hari ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Bukankah aku mengira itu akan begitu kuat? Sesaat, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang telah dia persiapkan. Mu Chengzi memandangi wajah kecil Mu Feng yang kekanak-kanakan, yang sepertinya tidak berbohong, dan bertanya lagi, siapa nama ahli itu? Untuk bisa mengajari Mu Feng seperangkat seni bela diri tingkat Suan sesuka hati, dia pasti bukan orang yang sederhana. Anda harus tahu bahwa seni bela diri Suanji, di antara berbagai sekte di Kabupaten Tianfeng, umumnya merupakan harta rahasia dan tidak akan mudah diperlihatkan kepada orang lain. Yah, ahli itu tidak mengatakan apa-apa. Mu Feng ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin memberitahu orang tuanya, tetapi jika itu diberikan kepadanya oleh King Feng Tianzun, akan aneh jika itu tidak membuat takut Mu Chengzi dan istrinya. Baiklah, saudara Zi, karena Feng Er berada dalam situasi ini, itu juga berarti dia memiliki peluang bagus. Dia akan berpartisipasi dalam kompetisi besok, jadi biarkan Feng Er istirahat lebih awal. Lin Hui mengesampingkannya dan menyela. Mu Chengzi ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Feng Er, kamu bisa kembali ke kamarmu dan istirahat lebih awal. Baiklah, ayah, bu, kalian harus tidur lebih awal. Setelah Mu Feng mengatakan itu, dia berbalik dan menyelinap ke dalam kamar seolah ingin melarikan diri. Jika Mu Chengzi terus menanyakan pertanyaan seperti ini, dia harus melakukannya menemukan beberapa kekurangan. Hui Mei, kenapa kamu tidak membiarkan aku terus bertanya sekarang? Mu Chengzi berkata dengan sedikit kebingungan. Saudara Zi, Feng Er sudah tidak muda lagi. Jika dia tidak mau memberitahu kita, kita tidak perlu memaksanya. Jika dia ingin memberitahu kita, dia akan memberitahu kita secara alami. Lin Hui berkata dengan lembut. Kamu benar, tapi Feng Er memang telah banyak berubah sejak jatuh dari tebing. Mungkin dia benar-benar memiliki peluang besar di puncak Luoshen, gumam Mu Chengzi. Keesokan harinya, ketika sinar matahari yang hangat menyinari celah-celah jendela, bintik-bintik emas memenuhi seluruh ruangan. Pintu terbuka, dan sinar matahari keemasan masuk, menyinari pemuda itu. Namun, sosok kurusnya tampak setinggi gunung, dan wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan penuh tekad. Hanya ada 2 pertandingan tersisa, jadi kita harus bekerja keras. Sejak dia melihat kekuatan seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah kemarin, dia menjadi sangat tertarik dengan seni bela diri tingkat Suan di antara klannya. Setelah memenuhi keinginannya untuk membantu Mu Chengzi dan istrinya kembali ke klan, hari ini saya akan bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi. Saat kami sampai di tempat latihan pencaksilat, kursi batu di sekitarnya sudah penuh. Banyak anggota suku yang tidak datang kemarin merasa menyesal dan menamparkan pahanya ketika mendengar tentang pertarungan antara Mu Feng dan Mu Li, sehingga mereka datang lebih awal hari ini untuk menempati tempat duduk. Itu Mu Feng, bukankah itu terlihat istimewa? Jika kamu datang kemarin, kamu tidak akan mengatakan itu. Orang di sebelahnya memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada menghina. Mu Feng perlahan berjalan ke panggung kompetisi, dan ketika dia melihat sosok yang berdiri di seberangnya, dia tertegun sejenak. Berdiri di seberangnya adalah seorang gadis muda, mengenakan kemeja kuning, dengan sepasang mata besar yang berbinar-binar, sangat imut, wajah kecilnya yang halus bersinar dengan sedikit kelincahan, dan di belakangnya ada kuncir kuda yang tergantung di pinggang rampingnya, memancarkan kekuatan dan vitalitas seorang gadis. Meski usia gadis berkemeja kuning ini masih muda, namun ia bertubuh langsing dan anggun, serta tubuhnya yang menarik dalam balutan kemeja kuning memancarkan nafsu awet muda yang sontak membuat bengong para anak muda yang hadir. Banyak anak muda yang hadir memandangi gadis berbaju kuning itu dengan mata penuh semangat. Meskipun Mu Feng tidak mengenal gadis berkemeja kuning, melihat reaksi anak muda, dia tahu bahwa gadis berkemeja kuning tidak terlalu populer di keluarga Mu.
Ini adalah pertama kalinya Mu Feng berhadapan dengan seorang gadis. Dia melihat bahwa gadis berbaju kuning memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Mu Li, dan dia telah mencapai tahap tengah alam transformasi Qi, jadi dia dengan ramah berkata, kakak, bagaimana kalau ini? Menyerah saja, aku khawatir aku akan menyakitimu jika kita bertengkar. Tanpa diduga, Mu Feng baik hati, tapi mungkin dia tidak mengontrol nada suaranya dengan baik, tapi malah membuat marah gadis berbaju kuning itu. Dia mengangkat alisnya dan berkata, nada bicaramu tidak buruk. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan mengalahkan Mu Li? Bukan itu maksudku. Hanya saja tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika aku tidak sengaja melukaimu, itu akan menjadi sedikit buruk. Mu Feng dengan cepat menjelaskan bahwa terlepas dari kehidupan masa lalunya, Mu Feng hampir tidak memiliki pengalaman dalam bertransaksi dengan perempuan, jadi dia tampak sedikit bingung. Aku akan mengembalikan ini padamu. Gadis berbaju kuning tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Bahkan ketika Mu Sheng dan Mu Li bertemu dengannya, mereka tidak berani berbicara tanpa malu-malu sangat marah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis berjubah kuning itu memukul dengan telapak tangan, sosoknya seperti kupu-kupu yang memakai bunga. Ini juga keahlian spesialnya, palem bunga kupu-kupu, seni bela diri kelas atas di Huangji. Merayu, angin palem yang tajam menerpa leher Mu Feng dengan semburan angin yang kencang, cepat, akurat dan kejam. Mu Feng tidak menyangka serangan gadis berkemeja kuning itu akan begitu tajam, dia buru-buru mengelak, meskipun dia menghindari telapak tangan giok gadis berkemeja kuning, lehernya masih terkena angin telapak tangan, dan dia merasakan sensasi terbakar, untuk sesaat. Oke, pemuda di antara penonton itu berteriak keras. Para pemuda itu semuanya adalah pendukung setia gadis berkemeja kuning itu. Ketika mereka melihat gadis berkemeja kuning berhasil dengan satu gerakan, mereka terus bersorak. Ketika gadis berkemeja kuning melihat hal tersebut, ia pun tersenyum bangga, yang membuat pemuda yang hadir semakin terpesona. Mu Feng membuang rasa jijiknya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis berpakaian kuning di depannya tidak lemah sama sekali. Mu Feng tidak tahu, tetapi semua orang yang hadir mengenali gadis ini, Mu Hanxing, cucu dari penatua Mu Huaizi, salah satu dari 3 tetua kabinet klan Mu. Namun, dia bukanlah cucu kandung Mu Huaizi, melainkan satu-satunya keturunan dari teman lama Mu Huaizi yang mengadopsinya karena persahabatan lamanya. Tanpa diduga, bakat Mu Hanxing sangat tinggi dan kecepatan kultivasinya sangat tidak normal. Dia baru berusia 15 tahun dan sudah sekuat Mu Sheng dan Mu Li. Jika Mu Feng membencinya karena dia perempuan, dia akan mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Kata gadis berkemeja kuning sambil tersenyum bangga. Maaf, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Mu Feng juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan lawan tidak lebih lemah dari Mu Li. Jika dia masih membencinya, dia benar-benar mencari kematian. Namun, dia juga sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, kejeniusan klan Mu tidak ada habisnya. Jika Anda mengambil siapapun dan menaruhnya di kota Hong Feng, Jiang Yong akan diusir dari 18 jalan, dia akan mendapatkan kekayaan sebesar itu, benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya dengan orang jenius seperti keluargamu. Telapak tangan tadi membuat Mu Feng menyadari bahwa telapak kupu-kupu juga merupakan teknik telapak tangan yang sangat cerdas. Ia menghindari yang nyata dan menggunakan yang maya, dan membawa yang nyata ke dalam yang maya. Ini mirip dengan tinju Liu Xing, tetapi jauh lebih baik dari Liu Xing Fish. Hadir dengan ringan dan gesit. Yang pertama juga 2 tingkat lebih tinggi dari yang terakhir dalam hal level. Meskipun dia mengesampingkan rasa jijiknya, Mu Feng tetap tidak menggunakan tinju api-api. Bagaimanapun, orang yang menghadapinya adalah seorang gadis, dan tinju api-api terlalu kuat. Dia tidak bisa mengontrol keseimbangan dengan baik, kalau dia tidak sengaja menyakiti lawan. Konsekuensinya agak buruk. Telapak tangan kupu-kupu, kupu-kupu menari, dan wangi bunga. Gadis berkemeja kuning melihat Mu Feng berdiri diam, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa menahannya, dan memukul dadanya dengan sepasang telapak tangan giok yang membawa angin kencang. Tinju berbentuk pohon willow memenuhi langit. Ketika Mu Feng melihat ini, dia mengulurkan tangannya dan menarikan tinjunya seperti ranting pohon willow. Bayangan tinjunya seperti kucing yang menjulang di langit. Tinju dan telapak tangan saling terhubung, sosok-sosok saling terkait, dan pertarungan tampak semakin intens. Namun, Mu Feng sedikit pemalu, dan seni bela diri yang dia gunakan 2 tingkat lebih rendah dari lawannya, jadi dia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika dia tidak mengandalkan Yanyang Bajue yang galak dan mendominasi, dia akan tersingkir dari panggung kompetisi oleh telapak tangan gadis berkemeja kuning. Saat Mu Hanyu di antara penonton melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah dinginnya. Dia melihat bahwa Mu Feng sedikit tidak bisa menggunakan tinjunya, dan tiba-tiba dipaksa menjadi panik oleh Mu Hanxing.
Oke, sekelompok remaja di antara penonton bersorak untuk gadis berbaju kuning dan hampir menabuh bendera genderang. Mu Chuandao memandang gadis berkemeja kuning, tersenyum dan berkata kepada pria botak paruh baya Cheng Zong, tampaknya kultivasi King Er telah meningkat lagi, dan dia tidak lebih buruk dari Yuer. Pria botak paruh baya itu juga tersenyum dan berkata Paman Dao, meskipun gadis ini sangat berbakat, dia telah mengabaikan latihan dan nakal serta keras kepala sejak dia masih kecil. Saya khawatir akan sulit menemukan suami di masa depan. Kamu sedang melihat sekelompok remaja di antara penonton. Yang mana yang bukan pengikut King Er? Mereka takut tidak dapat menemukan keluarga suaminya, canda Mu Chuandao sambil tersenyum. Orang tua berwajah merah masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan wajah tua, dia mengalihkan perhatiannya ke tahap kompetisi lain. Seorang pria muda berpakaian hitam sedang bertarung dengan murid klan yang luar biasa lainnya, tetapi siapapun bisa melakukannya. Terlihat bahwa anak laki-laki berbaju hitam memiliki keunggulan absolut, dan hanya masalah waktu saja sebelum ia menang. Melihat sosok pemuda berbaju hitam, senyuman akhirnya muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Setelah kehilangan putranya tahun itu, dia mengalami depresi. Kemudian, atas inisiatif pemimpin klan, Mu Sheng diadopsi sebagai cucunya. Sejak saat itu, dia mengabdikan seluruh usahanya untuk cucunya. Dan Mu Sheng tidak memenuhi harapannya, menunjukkan bakat dan kualifikasi luar biasa di antara generasi muda klan. Tapi ketika lelaki tua berwajah merah itu mengalihkan perhatiannya ke Mu Feng lagi, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Di panggung kompetisi, Mu Feng dan gadis berjubah kuning bertukar lebih dari 20 gerakan. Mu Feng dikalahkan oleh gadis berseragam kuning dan terlempar ke belakang, hampir sampai ke tepi panggung kompetisi. Namun, di bawah keuntungan besar, gadis berkemeja kuning menghentikan momentumnya dan berdiri, yang membuat semua orang sedikit terkejut. Siapa yang menyuruhmu menyerah padaku? Gunakan keterampilan tinjumu dengan cepat. Gadis berkemeja kuning itu sedikit marah dan dimarahi. Mu Feng tersenyum pahit, wanita ini adalah masalah besar tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Bukan karena aku takut menyakiti gadis berkemeja kuning sehingga aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, tapi aku tidak menyangka akan dimarahi. Apakah kamu benar-benar yakin aku ingin menggunakan seluruh kekuatanku? Mu Feng masih merasa dari konfrontasi sebelumnya bahwa gadis berbaju kuning itu masih sedikit lebih lemah dari Mu Li. Jika dia menggunakan tinju api-api, tidak akan sulit untuk menang. Aku tidak ingin kamu menyerah. Kalau tidak, orang lain akan mengatakan bahwa aku tidak terkalahkan. Gadis berkemeja kuning itu menghentakkan kakinya dengan marah. Kenapa anak-anak dari keluarga besar begitu sombong? Mu Feng bergumam, tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kamu harus berhati-hati. Setelah Mu Feng selesai berbicara, semua energi yang dalam di tubuhnya keluar tanpa syarat, berapi-api dan mendominasi, ganas dan kuat. Aura tak terlihat terpancar, membuat sosok aslinya kurus tampak sangat tinggi gunung hijau yang menjulang tinggi. Gadis berkemeja kuning juga merasakan momentum ini, wajah cantiknya menegang, gigi putihnya menggigit bibir merahnya, tubuhnya bersinar dengan kilau energi misterius, dan sepasang telapak tangan gioknya menjadi sangat tajam. Tinju api-api, nyala api yang dahsyat berkobar ke langit. Suhu seluruh arena kompetisi juga meningkat secara signifikan karena energi dalam yang membara, dan bayangan kuat dari tinju misterius menghantam gadis berkemeja kuning. Meskipun dia menggunakan Fierce Flame Fist, Mu Feng masih mempertahankan 20% kekuatannya. Kupu-kupu palem, kupu-kupu terbang suka bunga. Sepasang telapak tangan giok diayunkan, dan energi misterius yang sedikit dingin keluar dari telapak tangan giok, menghantam bayangan tinju misterius itu dengan keras. Bang! Gelombang udara yang kuat menyebar dalam bentuk melingkar, menyapu semua debu di panggung kompetisi. Di bawah tatapan semua orang, keduanya mundur beberapa langkah. Ini adalah pertama kalinya sejak mereka berdua bertarung langsung sehingga menimbulkan kegemparan. Namun, Mu Feng tahu bahwa jika dia menggunakan banyak kekuatan sekarang, gadis berkemeja kuning tidak akan pernah bisa menangkapnya. Gadis berkemeja kuning sedikit mengernyit. Dengan pukulan tadi, dia merasakan betapa rumit dan sulitnya Mu Feng. Dia hanyalah seorang praktisi kecil di tahap awal alam transformasi Qi, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat dalam dan rendah seni bela diri tingkat, tidak heran Mu Li dikalahkan olehnya. Lawan seperti ini cukup memusingkan. Butterfly Palm, menari dengan anggun. Namun, tubuh gadis berkemeja kuning itu kokoh. Sebelum Mu Feng bisa mengatur napas, sosoknya terbang ke arah Mu Feng lagi. Jejak telapak tangan di tangannya beterbangan, sangat ganas angin, dan momentumnya sangat mencengangkan. Melihat serangan sengit gadis berkemeja kuning, Mu Feng tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu. Tinju api, api ganas membakar langit. Bang!
Itu adalah serangan keras lainnya, tapi Mu Feng berdiri di tanah, kokoh seperti gunung, sementara gadis berkemeja kuning terbang terbalik, takut dia akan jatuh. Mu Feng tertegun sejenak, lalu menendang kakinya dan bergegas ke arahnya. Dia mengangkat gadis berkemeja kuning itu dengan kedua tangannya, dan akhirnya menangkap gadis berkemeja kuning itu sebelum dia mendarat. Lingkungan yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan serangkaian pandangan terkejut menghampiri Mu Feng, yang membuat Mu Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika Mu Feng sadar kembali, dia menyadari bahwa meskipun tangannya telah menangkap gadis berkemeja kuning, perasaan lembut dan halus yang datang dari telapak tangannya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ah! Gadis berkemeja kuning itu berteriak dan melompat menjauh dari pelukan Mu Feng, wajahnya semerah cahaya pagi saat matahari terbit. Kamu orang menyebalkan. Tegur gadis berjubah kuning itu, lalu dia sangat malu hingga dia lari dari arena pencak silat dan kabur dari lapangan pencak silat, hanya menyisakan Mu Feng yang tercengang. Wajah Mu Feng juga merah, dan dia sangat malu. Meskipun dia tidak sengaja menyentuh payudara gadis itu, tetapi di depan banyak orang, dia tidak tahu betapa marahnya gadis berbaju kuning itu padanya. Tapi ketika Mu Feng mengangkat kepalanya, dia merasakan tatapan bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan pepatah vulgar jika pandangan bisa membasmi, Mu Feng akan mati ribuan kali. Bahkan lelaki tua berwajah merah, lelaki botak parubaya, dan lainnya yang duduk di platform tinggi tidak sadar untuk sementara waktu. Mu Chuandao dan yang lainnya di platform tinggi memandang pria botak parubaya dengan mata aneh, membuat pria tersebut juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Rasanya cukup enak, menghadapi tatapan mematikan dari banyak orang, pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Mu Feng. Jika para pemuda yang mengagumi gadis berkemeja kuning mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk mencabik-cabik Mu Feng. Mu Feng menang. Wasit di sisi panggung kompetisi tertegun beberapa saat sebelum mengumumkan, final berlangsung tanpa ketegangan antara Mu Feng dan Mu Sheng, seorang anak laki-laki berpakaian hitam. Keduanya juga merupakan remaja yang tampil paling menonjol dalam upacara kedewasaan klan Mu tahun ini. Mu Sheng diakui sebagai favorit untuk memenangkan kompetisi ini, tetapi Mu Feng keluar di tengah jalan, meskipun budidayanya hanya pada tahap awal dari alam transformasi Qi, penampilannya selama ini menjadikannya hambatan terbesar bagi kemenangan Mu Sheng. Mampu mengalahkan Mu Li dan Mu Hanxing menunjukkan bahwa kamu sangat kuat. Mu Sheng, pemuda berbaju hitam, berkata dengan lembut, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Terlihat bahwa pemuda ini merupakan tipe pendekar yang semakin bersemangat saat menghadapi lawan yang tangguh. Kamu juga sangat kuat, tapi aku tetap harus mengalahkanmu. Mu Feng mengepalkan tangannya. Memenangkan kejuaraan tidak hanya akan memenuhi impian ayahnya, Mu Chengzi, tetapi juga memenuhi keinginannya sendiri. Penonton di tribun memandang kedua orang di tengah panggung dengan mata menyala-nyala. Upacara kedewasaan 2 tahunan merupakan wadah bagi klan Mu untuk menemukan bakat, dan setiap kompetisi klan membawa banyak kejutan. Orang-orang awalnya mengira bahwa juaranya adalah antara Mu Sheng, Mu Li dan Mu Hanxing, tetapi Mu Feng muncul entah dari mana dan mengalahkan banyak pemain bagus untuk melaju ke final, meninggalkan kesan mendalam pada kejuaraan tersebut. Keduanya berdiri dengan tenang di panggung seni bela diri, dan energi yang dalam di tubuh mereka dilepaskan tanpa syarat. Meski mereka belum bertarung, fluktuasi energi yang sangat besar di panggung kompetisi sudah sangat kuat. Mu Feng memahami keunggulannya, meskipun dia baru berada di tahap awal alam transformasi Qi, dengan bantuan api hati yang memakan dan hegemoni Yang, kekuatan dalam di tubuhnya sama baiknya dengan seorang pejuang di tahap tengah. Alam transformasi Qi, berjuang keras, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki tinju api-api seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan, ini hampir menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Mu Feng menarik napas lembut, dan meraung ke arah Mu Sheng dengan tinju energi hitam yang membara. Di beberapa game pertama, Mu Feng bertahan dan menunggu untuk menyerang. Namun di final, Mu Feng penuh semangat juang dan berinisiatif menyerang. Senyuman aneh muncul di wajah Mu Sheng, dan dia menghilang dalam sekejap, dan pukulan Mu Feng jatuh ke udara. Seni bela diri Senfa. Mu Feng juga pernah melihat gerakan dan seni bela diri serupa saat dia bertarung melawan Jiang Wei. Seni bela diri ini mengandalkan gerak kaki dan kecepatan untuk menghilang sementara dari pandangan lawan. Namun, jenis seni bela diri ini juga bergantung pada budidaya seniman bela diri. Seiring dengan peningkatan budidaya seniman bela diri, keterampilan fisik dari jenis seni bela diri ini juga akan meningkat. Bagaimanapun, kinerja seni bela diri membutuhkan dukungan dari dalam diri sendiri kekuatan. Ketidaktampakan Mu Sheng tidak terlihat dimanapun di depan orang-orang kuat seperti lelaki tua berwajah merah dan Mu Chuandao, tapi itu agak misterius bagi seorang pejuang seperti Mu Feng yang baru saja memasuki ranah transformasi Qi. Pukulannya meleset, Mu Feng diam-diam memikirkan sesuatu yang buruk, dan keringat dingin muncul di punggungnya.
Persepsinya yang tajam membuatnya secara tidak sadar mengambil langkah maju yang besar. Hampir di saat yang sama, Mu Sheng muncul diam-diam di belakang Mu Feng dan meninju. Mu Feng nyaris tidak berhasil menghindari pukulan ini. Namun, pukulan kuat Mu Sheng masih mengenai rompi Mu Feng dengan keras, menyebabkan darah Mu Feng melonjak sesaat. Hah! Hati Mu Sheng dipenuhi dengan ketakutan. Phantom Step adalah jurus pamungkasnya di final, ia berharap bisa digunakan untuk mengalahkan Mu Feng dengan cepat dan tidak terduga. Dengan transformasinya dengan kekuatan Xiao Cheng di tahap tengah Ki Realm, Mu Feng telah kehilangan efektivitas tempurnya. Mu Sheng meleset dari sasaran dan tubuhnya bergoyang lagi. Posisinya sulit ditangkap oleh Mu Feng. Mata Mu Feng sedikit tertutup, dan dia menyadari fluktuasi dan aura di sekitarnya dengan akal sehatnya. Tinju api-api, nyala api yang dahsyat berkobar ke langit. Gelombang energi yang sangat dalam yang menakjubkan meletus dari Mu Feng, dengan itu sebagai pusatnya, menyebar ke area sekitarnya, dan bahkan suhu seluruh arena kompetisi meningkat pesat. Menemukanmu, Mu Feng bergumam, meninju lurus ke suatu tempat, dan sesosok tubuh mundur karena malu. Semua orang di tribun melihat pemandangan ini dan berseru takjub. Mu Feng merasakan bentuk tubuh Mu Sheng melalui fluktuasi energinya yang dalam, tetapi hilangnya energinya yang dalam sangatlah serius, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung dan digunakan oleh pejuang biasa. Tinju api, api ganas membakar langit. Mu Feng meninju lagi, dan energi dalam yang membara menyembur keluar lagi. Namun, dalam menghadapi serangan sengit Mu Feng, Mu Sheng tidak panik sama sekali. Frost Art, bekukan dunia. Saat Mu Sheng minum sedikit dan terus mengubah tekniknya, suhu di seluruh panggung kompetisi sepertinya turun ke titik beku dalam sekejap, dan pukulan yang dibuat Mu Feng sepertinya membeku, dan energi dalam yang berapi-api benar-benar terpancar. Retak suara retak. Mu Feng, yang berdiri di seberangnya, merasakannya dengan sangat jelas. Ketika Mu Sheng mengucapkan beberapa kata itu, seolah-olah semua yang ada di panggung kompetisi membeku, rasa dingin di hatinya dengan cepat mengelilinginya, membuat darah di tubuhnya seakan membeku. Seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Mu Feng tidak menyangka bahwa Mu Sheng juga memiliki seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Teknik Frost adalah salah satu dari 3 seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah dari klan Mu, dan juga dianggap cukup maju di antara seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Semua orang gempar, mengapa Mu Sheng mempelajari seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah klan. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari seni bela diri semacam ini. Orang tua berwajah merah itu sepertinya memahami apa yang dipikirkan semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam 1 bulan yang lalu, Mu Sheng memberikan kontribusi yang besar kepada klan. Setelah keputusan pemimpin klan dan 3 tetua kabinet, Mu Sheng diberi Frost Art, seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Mu Chuandao dan pria botak parubaya di sebelahnya mengangguk berulang kali, jelas mengetahui hal ini. Keraguan semua orang akhirnya terpecahkan, tetapi kontribusi apa yang diberikan Mu Sheng agar dapat dianugerahi seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan oleh pemimpin klan dan 3 tetua kabinet. Kilatan dingin melintas di mata Mu Sheng, dan meskipun wajah Leng Jun setenang air, aura tenang dan berwibawa terungkap. Bagaimanapun, tingkat kultivasi kedua orang tersebut berjarak 1 tingkat, dan masih terdapat kesenjangan dalam penggunaan dan pemahaman seni bela diri dan kekuatan misterius. Frost Art, langit sangat dingin dan tanah membeku. Musim dingin telah sepenuhnya memasuki arena kompetisi, dan energi mendalam dari langit dan bumi sepertinya membeku. Seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah benar-benar kuat. Selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia mengalami peradangan yang melahap jantung, pemurnian tulang dan pembersihan sumsum, tendon dan arteri terbuka, dan dia menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Jika dia dikalahkan seperti ini, Mu Feng tidak akan berdamai. Saya harus memenangkan kejuaraan. Mu Feng meraung dengan marah, dan energi dalam yang membara di tubuhnya tiba-tiba meledak tanpa syarat. Gelombang energi yang dalam yang menakjubkan menyapu, seolah-olah akan melelehkan segalanya. Saat keduanya bertarung, mereka adalah yang terbaik dalam seni bela diri. Mu Feng tidak lagi memiliki keunggulan dalam seni bela diri, dan sekarang satu-satunya ketergantungannya adalah persaingan kekuatan yang mendalam. 2 kekuatan besar es dan api membentuk jalan buntu di panggung kompetisi. Adegan aneh tiba-tiba muncul di panggung kompetisi. Sisi Mu Sheng seperti musim dingin Baikai, dan sisi Mu Feng seperti musim panas yang terik. Kultivasi kedua orang tersebut ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Pada saat ini, tidak hanya kerumunan di tribun yang melihat kilatan panas, tetapi bahkan 3 lelaki tua berwajah merah di platform tinggi pun takjub, kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 orang di alam transformasi Ki tidak terduga. Situasi sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Dantian keberuntungan Ki Mu Feng, Yanyang Bajue berlari dengan cepat, dan kekuatan dalam yang ganas dan mendominasi meledak dari tubuhnya lagi. Tiba-tiba, kekuatan dalam yang sedingin es di panggung kompetisi runtuh,
dan kekuatan dalam yang berapi-api dan agung meraung ke arah Mu Sheng, pergi. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka diam-diam berpikir Mu Sheng telah dikalahkan. Menghadapi serangan Mu Feng, Mu Sheng tidak panik sedikit pun, dan tetap tenang, seolah-olah adegan ini telah diharapkan olehnya dan dilakukan dengan sengaja. Perisai pisau cakram. Tepat ketika Mu Feng hendak memukul Mu Sheng dengan pukulan penuh, perisai perak bundar kecil muncul dari udara tipis di depan tubuh Mu Sheng. Perisai perak kecil itu terus berputar, dan itu benar-benar menahan pukulan penuh Mu Feng. Limbao tingkat rendah dari Orde Kuning. Orang lain di tribun mengenali pangkat Limbao. Mu Sheng berteriak sedikit, dan melihat bahwa setelah perisai perak kecil menahan serangan Mu Feng, 3 bilah cahaya muncul di sekitarnya, dan berubah menjadi roda perak, terbang menuju Mu Feng. Mu Feng menatap pelindung bilah cakram, wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya, dan dia merasakan aura berbahaya dari atas. Perisai bilah cakram meluncur melalui busur yang aneh dan berputar cepat ke arah Mu Feng. Ketiga bilah cahaya itu terus berputar. Jika mereka disentuh secara tidak sengaja, kulit dan dagingnya akan terkoyak, atau anggota badannya akan patah dan cacat paling buruk. Tinju api-api, elemen api menjadi perisai. Energi misterius yang berapi-api dengan cepat membentuk perisai energi misterius yang besar di depan Mu Feng, dan perisai energi misterius itu memancarkan aura panas. Perisai bilah cakram menghantam perisai Xuan Liki dengan keras, dan 3 bilah cahaya berputar dan memotong perisai Xuan Liki. Di bawah pemotongan 3 bilah cahaya, perisai energi Xuan Li dengan cepat hancur, pelindung bilah cakram hanya sedikit terhalang dan terus terbang menuju Mu Feng. Namun, sedikit perlawanan ini memberi Mu Feng waktu untuk bereaksi. Mu Feng terus mundur, memadatkan semua energi dalam di tubuhnya sambil mundur. Ketika dia mundur ke tepi panggung kompetisi, dia tidak bisa lagi mundur. Tinju api, api ganas membakar langit. Energi yang dalam di sekujur tubuhnya tampak berubah menjadi bola api, yang menghantam perisai bilah cakram dengan keras. Perisai bilah yang sempurna terbang mundur di bawah pukulan penuh Mu Feng, dan terbang langsung ke kerumunan di tribun, menyebabkan penonton terkejut gemetar. Ekspresi kerumunan di jalan berubah drastis. Pria botak parubaya di platform tinggi bergerak dan muncul di udara dalam sekejap. Dia benar-benar menangkap perisai bilah cakram berputar berkecepatan tinggi dengan tangannya. Pria botak parubaya kembali ke platform tinggi di saat berikutnya dan meletakkan Perfect Blade Shield di depan meja. Tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajahnya, seolah gerakan ini bukan apa-apa. Mu Feng baru saja menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan, dan energi dalam di tubuhnya menjadi sedikit kosong, sementara Mu Sheng memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan situasinya mulai menguntungkan Mu Sheng. Memang benar, sebagai seorang seniman bela diri yang telah mencapai beberapa keberhasilan di tahap tengah alam transformasi Qi, dengan seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah dan harta spiritual tingkat Huang tingkat rendah, dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun melawan Mu Feng, yang telah mencapai beberapa keberhasilan di tahap awal alam transformasi Qi. Semua orang tahu bahwa kekalahan Mu Feng sudah pasti, itu hanya masalah waktu. Menghadapi pejuang kuat seperti Mu Sheng, Mu Feng, sang kuda hitam, seharusnya tidak bisa mengalahkannya sekaligus. Kamu menyerah, kata Mu Sheng dengan tenang. Dilihat dari usianya, bakat dan prestasinya hanya kalah sedikit dengan Mu Hanyu. Temperamennya juga paling stabil dan dewasa di antara teman-temannya. Dalam kata-kata dari kepala keluarga Mu Qianlang, anak laki-laki ini akan menjadi sesuatu yang hebat seiring berjalannya waktu. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini? Mu Feng mencibir. Oh, kalau begitu aku ingin melihat kartu truf apa lagi yang kamu miliki. Tatapan dingin melintas di mata Mu Sheng, dan dia mengambil langkah maju, dan tekanan besar seperti gunung es datang ke arah Mu Feng. Frost Art, puncak gunung es. Jika ini baru permulaan, Mu Feng masih bisa menahan tekanan semacam ini, tapi sekarang perisai pedang melingkar Mu Feng telah menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam, tekanan semacam ini menjadi kekuatan yang tak tertahankan. Kini Mu Feng hanya mengandalkan semangat pantang menyerahnya untuk bersaing dengan Mu Sheng. Yang Bajue, tubuh Mu Feng tiba-tiba merasakan gaya tarik yang sangat besar, dan energi yang dalam di sekitar panggung kompetisi tiba-tiba bergulung seperti air mendidih. Pusaran kecil energi yang dalam sebenarnya terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian dengan cara yang terlihat keadaan mata terbuka, dan menembus ke dalam tubuh di sepanjang kulit Mu Feng. Mu Feng tiba-tiba merasakan kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuhnya. Hancurkan untukku. Mu Feng meraung dengan marah, dan seluruh arena kompetisi jatuh ke dalam badai energi yang sangat besar, dan fluktuasi energi yang sangat besar yang kuat meletus sepenuhnya dari tubuh Mu Feng. Ekspresi Mu Sheng akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia merasakan bahaya yang ekstrim dari Mu Feng. Retak, klik, klik mengeluarkan suara keras yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah gunung es besar dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Selama suara keras ini,
kedua orang itu menyemburkan seteguk darah pada saat yang bersamaan, dan keduanya terbang mundur. Kerumunan di sekitarnya hampir tercengang, dan tempat latihan seni bela diri yang besar terdiam sesaat. Muli di antara penonton tercengang, dia tidak menyangka Mu Feng memiliki kekuatan seperti itu. Kekalahannya oleh Mu Feng bukan karena keberuntungannya. Lucunya, dia sebelumnya menganggap Mu Feng sebagai seseorang yang bisa dibasmi secara instan. Saudari Han Yu, mengapa anak laki-laki itu begitu kuat? Bahkan Mu Feng bukan tandingannya. Dia baru saja memasuki alam transformasi Qi belum lama ini. Gadis berpakaian kuning itu berkata dengan heran untuk bisa pertarungan dengan Mu Feng begitu sengit. Mu Hanyu menggigit bibir merahnya dengan ringan, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Mu Feng, si kuda hitam, sebenarnya agak terlalu gelap, dan seringkali melebihi ekspektasinya. Wajah para tokoh klan senior di platform tinggi semuanya menunjukkan ekspresi yang rumit, dan mereka juga tidak menyangka adegan ini akan muncul. Kedua remaja di panggung kompetisi berusaha sekuat tenaga, namun berimbang. Setiap kali semua orang mengira pemenang akan segera ditentukan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tetua, apakah kamu ingin melanjutkan? Apakah ini akan merugikan kedua belah pihak? Mu Chuandao berkata dengan suara rendah. Pria botak parubaya itu juga mengangguk dan berkata, tetua, menurutku keduanya sama-sama berada di posisi pertama. Orang tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Feng, dia takut Mu Feng tidak akan setuju, dan Mu Feng tampaknya adalah master yang keras kepala. Selain itu, mereka berdua baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya dalam menyerang, dan tidak butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Dia juga ingin tahu siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Namun di dalam hatinya, Mu Feng pasti bisa mengalahkan Mu Feng, karena melihat bakat dan kerja keras Mu Feng. Kedua orang di atas panggung saling memandang seperti ini. Mu Feng merasa seolah-olah energi yang dalam di tubuhnya telah terkuras habis, dan dia sangat lemah sehingga dia bisa dijatuhkan dengan pukulan ringan. Dia tidak menyangka Mu Feng tidak akan dikalahkan bahkan dengan cara ini. Pada saat ini, situasi Mu Feng tidak jauh lebih baik. Pada pukulan sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan yang sangat kuat. Ketenangan di wajahnya tidak bisa lagi dipertahankan, dan digantikan oleh semacam kesungguhan dan keterkejutan. Tepat ketika dia mengira situasi keseluruhan telah diputuskan, ledakan kekuatan luar biasa yang tiba-tiba dari Mu Feng membuatnya sedikit lebih menderita dalam konfrontasi sebelumnya. Kerumunan di sekitar tribun juga menahan napas dan memandang dua orang di panggung kompetisi dengan tenang. Satu-satunya hal yang bisa didengar di tempat latihan besar adalah detak jantung semua orang yang keras. Kekuatan yang sangat kuat, gumam Mu Feng. Perasaan Mu Feng sangat mendalam. Meskipun Mu Feng, Mu Li dan Mu Hanxing semuanya berada di tahap tengah alam transformasi Qi, kekuatan Mu Feng jelas jauh lebih tinggi daripada dua lainnya, dan dia sudah sangat dekat dengan transformasi Qi. Alam, kesempurnaan luar biasa di tahap tengah. Dengan pukulan tadi, jika lawannya adalah Mu Li dan Mu Hanxing, saya yakin mereka akan menang. Mu Feng tidak menyangka bahwa setelah menggunakan semua kartu trufnya, dia masih tidak bisa menjatuhkan pemuda di depannya yang baru berada di tahap awal alam transformasi Qi terlalu menakutkan. Keduanya hampir kehabisan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka berjuang untuk melihat siapa yang memiliki kemauan lebih kuat dan siapa yang memiliki keyakinan lebih gigih untuk menang. Semua orang pun menyaksikan dengan tenang kedua sosok muda tersebut di panggung kompetisi. Konfrontasi antara kedua orang ini memang tidak bisa dikatakan sebagai level tertinggi di antara kompetisi klan dalam beberapa tahun terakhir, namun ini jelas merupakan pertandingan yang paling seru, luar biasa dan tak terduga dan turunnya mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Mu Feng, seorang pemuda yang baru saja memasuki alam transformasi Qi, sangat mengejutkan semua orang dengan kekuatannya yang luar biasa. Keduanya menenangkan energi dan darah yang melonjak di dada mereka, dan kemudian bergegas menuju satu sama lain lagi. Tanpa energi mendalam yang agung, mereka mengandalkan kekuatan fisik dan keyakinan yang gigih. Bang bang bang. Kedua sosok itu saling terkait satu sama lain, dan suara tinju serta tendangan terdengar terus-menerus. Suara pukulan dan pukulan membuat semua orang merasa sedikit ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan kejuaraan terakhir akan berubah menjadi pertarungan fisik. Namun, tampaknya kekuatan fisik dan kekuatan dalam mereka telah habis, dan bahkan tubuh mereka sangat lesu. Adegan lucu di mana Anda memukul saya dan saya menendang Anda kembali membuat orang tertawa. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka dan memukul dengan keras lagi. Serangan balasan yang besar membuat mereka berdua terjatuh ke belakang dan jatuh ke panggung pada saat yang bersamaan dengan sebuah celepuk. Namun, keduanya saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Perasaan bertemu lawan dalam catur juga cukup bagus. Keduanya berbaring di atas panggung untuk beristirahat sejenak, lalu naik dengan susah payah. Kegigihan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir.
Keluargamu benar-benar diberkati memiliki kedua putra ini. Pantas saja keluargamu mampu mendominasi Kabupaten Tianfeng. Dengan generasi muda seperti ini, sulit untuk tidak sejahtera. Jika fraksi kita juga memiliki generasi muda yang memiliki bakat dan ketekunan seperti itu, maka fraksi kita punya harapan untuk revitalisasi. Mereka yang diundang dari berbagai sekte di Mucheng pun diliputi haru saat melihat dua pemuda tersebut di atas panggung. Kamu kalah. Mu Feng tiba-tiba menunjukkan senyum cerah pada Mu Sheng. Yanyang Bajue tidak hanya memperkuat kekuatan misterius di tubuh prajurit, tetapi juga menyerap kekuatan misterius dari langit dan bumi dengan kecepatan yang hampir tidak normal. Hal ini juga membuat pemulihan kekuatan misterius di tubuh Mu Feng melampaui pemulihan Mu Sheng. Tinju api ganas membakar langit. Sebuah pukulan dilempar, dan energi dalam yang membara menyembur keluar lagi. Meskipun kekuatan pukulan ini jauh lebih lemah dari pukulan awal, ketika kekuatan dalam kedua orang itu habis, pukulan ini sudah cukup untuk menentukan hasil dan menentukan hasilnya. Mu Sheng nyaris tidak bisa melawan, dan terbang lagi. Dia jatuh di bawah panggung kompetisi dan pingsan. Hasilnya sudah diputuskan. Orang-orang di sekitar menjadi gempar, dan suara seru terdengar dari waktu ke waktu. Mu Feng adalah juara yang memang layak diterimanya. Mu Li, Mu Hanxing dan Mu Sheng, tiga orang terkuat dalam upacara kedewasaan ini, semuanya dikalahkan olehnya. Wajah lelaki tua berwajah merah itu sekarang tertutup awan gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan mengumumkan pemenang kompetisi upacara kedewasaan ini adalah Mu Feng. Setelah Mu Feng mendengar lelaki tua berwajah merah mengumumkan hasilnya, dia tidak bisa lagi bertahan. Kepalanya terasa pusing, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Mu Feng bangun, itu sudah hari ketiga setelah upacara kedewasaan. Meskipun kompetisi ini menghabiskan seluruh kekuatannya, itu juga merupakan pelatihan yang sangat baik untuk Mu Feng. Dia bisa merasakan pusaran energi dalam di dantiannya tampak sedikit lebih besar, dan energi dalam di tubuhnya lebih melimpah dari sebelumnya. Memang benar, pertarungan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan lebih cepat dan meningkatkan pengalaman dan kemampuan bertarung sebenarnya. Apalagi lawan yang sangat cocok seperti ini adalah batu asah terbaik seseorang. Setelah bangun, Mu Feng melihat tiga wajah tersenyum dari Mu Chengzi, istrinya dan Mu Chuandao. Ayah, apakah aku mengecewakanmu? Kata Mu Feng lembut, dengan sedikit kelemahan dalam kata-katanya. Anak baik, ayah bangga padamu. Kamu sekarang terkenal di seluruh klan. Mu Chengzi berkata dengan gembira, menghilangkan keseriusannya sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi 10 tahun lebih muda. Kembali ke klan sudah membuat Mu Chengzi sangat bahagia, tetapi yang lebih tidak terduga adalah bahwa Mu Feng benar-benar memenangkan kejuaraan dalam kompetisi klan pada upacara kedewasaan, yang benar-benar memberinya banyak kejayaan. Prestasi Mu Feng jauh dari apa yang diraihnya saat itu. Harus dikatakan bahwa Mu Feng, sampai batas tertentu, telah melampaui dirinya sebagai seorang ayah. Feng bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Lin Hui bertanya dengan prihatin. Meskipun dia juga sangat senang bisa kembali ke klan, yang terpenting baginya adalah Mu Chengzi dan putranya selamat, tidak ada hal lain yang penting. Aku baik-baik saja, bagaimana kabar Mu Sheng? Mu Feng tiba-tiba bertanya tentang situasi Mu Sheng. Dia baik-baik saja. Dia bangun kemarin. Mu Chuandao berkata, Feng kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Kamu bisa mengikutiku ke perpustakaan klan besok dan memilih salah satu dari 3 set bela diri tingkat rendah tingkat Suan, seni untuk latihan. Sungguh, bagus sekali. Mu Feng menjadi bersemangat dan duduk dari tempat tidurnya. Tanpa diduga, otot dan tulangnya yang sakit kembali menyerang, membuatnya meringis kesakitan. Seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan memang dapat meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Tanpa bantuan seni bela diri dan seni bela diri seperti Yanyang Bajue dan Fierce Flame Fist, dia tidak akan bisa memenangkan kejuaraan kali ini, bahkan jika dia masuk 10 besar, dia tidak akan bisa memenangkan kejuaraan. Kesulitannya cukup besar. Ini menyenangkan bagimu, dan aku tidak akan merindukanmu. Kenapa kamu terburu-buru? Melihat ekspresi Mu Feng, Lin Hui merasa sangat marah dan lucu. Mu Feng menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Semua orang sangat senang melihatnya seperti ini, terutama penatua Mu Chuandao, yang memiliki senyuman di wajahnya dan bahkan menyipitkan matanya. Elder Mu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pil kekuatan hitam dan buah kristal hijau kali ini. Ini memang benar. Jika bukan karena pil kekuatan hitam dan 2 buah kristal hijau, akan sulit bagi Mu Feng untuk membuka meridian kedua sebelum upacara kedewasaan, untuk mencapai tujuan tersebut, memperkuat kekuatan hitam. Haha, ramuan dan ramuan hanyalah kekuatan luar. Kuncinya tergantung pada bakat dan kerja keras sang pejuang. Feng alasan mengapa kamu bisa memenangkan kejuaraan adalah karena kerja kerasmu sendiri, senyum.
Namun, Mu Chuandao juga tahu bahwa Mu Feng tidak mendapat dukungan eksternal dari ramuan dan ramuan. Jika dia ingin melampaui Mu Sheng dan yang lainnya, dia pasti bekerja 10 kali lebih keras dan sangat menderita. Setelah Mu Chengzi dan istrinya mendengar ini, mereka juga memikirkan latihan keras Mu Feng sebelumnya, ekspresi emosi muncul di wajah mereka, dan jejak kabut muncul di mata Lin Hui. Namun yang membuat mereka lega, usaha putra mereka akhirnya membuahkan hasil. Sinar matahari yang lembut menyinari seluruh kota Mu, memberikan lapisan emas pada kota yang subur ini. Mu Feng sedang dalam suasana hati yang sangat bersemangat. Hari ini dia mengikuti Mu Chuandao ke perpustakaan klan untuk memilih seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Dia mengalahkan Mu Sheng, Mu Li dan lainnya dan memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan, membuat Mu Feng terkenal di klan. Kecuali beberapa orang di klan yang menjalankan misi yang tidak mengenal Mu Feng, sisanya klan tahu nama Mu Feng seperti guntur. Sepanjang jalan, mata anggota klan semua terfokus pada Mu Feng. Tatapan semua orang membuat Mu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Namun, sebagian dari mata ini dipenuhi rasa iri, sebagian cemburu, dan bahkan ada sedikit kebencian. Tidak semua anggota klanmu memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah, tetapi anak laki-laki berusia 16 tahun ini dapat memilih salah satu dari 3 seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah di klannya tidak membuat orang iri. Namun, meskipun Mu Feng sedikit tidak nyaman dengan tatapan seperti ini, dia tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Dihadapkan dengan segala macam tatapan dan komentar, wajahnya tetap setenang air. Keduanya datang ke halaman timur Mu Mansion. Apa yang muncul di depan Mu Feng adalah loteng 3 lantai. Ada 4 paviliun di sekitar loteng. Di setiap paviliun, ada seorang prajurit parubaya yang sedang bermeditasi. 4 prajurit, itu memancarkan aura yang kuat, yang tampak lebih tirani daripada Mu Chengli yang dia temui di kota Hongfeng. Meskipun lotengnya tidak besar, selain 4 orang kuat, sebenarnya ada lebih dari 10 penjaga alam transformasi Qi di sekitar loteng. Perasaan tajam Mu Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang samar di dalamnya aura, yang membuat energi mendalam Mu Feng terasa sedikit lesu. Sebelum keduanya datang ke paviliun perpustakaan, 2 penjaga dari alam transformasi Qi berdiri di depan pintu. Ketika mereka melihat Tuan Mu, mereka memberi hormat dengan hormat. Mu Chuandao membawa Mu Feng ke perpustakaan. Saya melihat beberapa baris lemari kayu di lantai pertama perpustakaan yang kosong. Lebih dari 100 set latihan tingkat menengah dan bawah serta seni bela diri ditempatkan di setiap kompartemen, dan mereka dapat dilihat oleh murid klan di Akan. Di ujung utara lantai 1 perpustakaan juga terdapat ribuan jilid buku jenis lain, termasuk beberapa humaniora, peta, del dari dinasti Dao. Ketika Mu Chuandao dan Mu Feng berjalan melewati lantai pertama perpustakaan, sudah banyak anak-anak klan Mu yang mempelajari teknik dan seni bela diri. Anggota klan mulai berbisik ketika mereka melihat Mu Chuandao dan Mu Feng. Itu pasti Mu Feng, dia pasti ada di sini untuk memilih seniman bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Ya, kamu menyesal tidak mengikuti kompetisi klan tahun ini. Tapi orang ini benar-benar beruntung. Aku ingin tahu kapan kita akan memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri klan Xuanji. Dia mengandalkan kekuatannya, bahkan Mu Sheng dan Mu Li dikalahkan olehnya. Bisakah kamu melakukan itu? Diskusi semua orang juga penuh dengan rasa iri dan cemburu, dan ada sedikit rasa masam dalam kata-kata mereka. Di pintu masuk ke lantai 2, ada juga 2 penjaga alam transformasi Qi. Kekuatan kedua penjaga ini tampaknya telah mencapai tahap puncak alam transformasi Qi. Ketika kedua penjaga itu melihat Chuandao Mu, mereka juga memberi hormat dengan hormat. Saya telah membawa Mu Feng, juara kompetisi klan, ke paviliun perpustakaan untuk memilih buku seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Tolong beritahu tetua kabinet Mu Ziwu sesegera mungkin. Saya mendengar suara tua datang dari loteng di lantai 3 pendeta, silakan naik. Mu Feng telah diberitahu oleh penatua Mu Chuandao dalam perjalanan ke sini bahwa perpustakaan adalah salah satu tempat terpenting di klan Mu. Tidak hanya perpustakaan itu dijaga oleh 4 tokoh kuat di alam formasi, tetapi penatua Mu Ziwu, salah satunya 3 tetua kabinet, telah mengumpulkan buku selama bertahun-tahun. Ketika melewati lantai 2 perpustakaan, Mu Feng meliriknya dan melihat tidak ada lemari kayu di lantai 2, digantikan oleh lebih dari 10 ruang rahasia. Menurut perkenalan penatua Mu Chuandao, 10 set latihan dan seni bela diri kelas atas Huangji diukir di dinding batu dari 10 ruang rahasia untuk dipahami oleh para praktisi di ruang rahasia. Tidak perlu khawatir pencak silat akan dicuri atau dihukum, karena selain penjagaan yang ketat, marga Mu juga telah merumuskan tindakan hukuman. Siapapun yang membocorkan seni bela diri klan Mu akan dihukum berat. Ketika keduanya tiba di lantai 3, Mu Feng tiba-tiba merasa tercerahkan. Perpustakaan di lantai 3 sangat kosong. Ada 2 ruang batu masing-masing di tenggara dan barat laut. Nama 4 seni bela diri seni Frost, seni tubuh perunggu Xuanling, tinju Tongtian,
dan seni pedang Tiandun masing-masing terukir di batu, dinding 4 kamar batu. Ruangan itu masih kosong untuk saat ini. 3 seni bela diri pertama adalah 3 seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah dari klanmu, sedangkan seni pedang pelarian surgawi adalah satu-satunya seni bela diri tingkat Suan tingkat menengah dari klanmu. Di tengah loteng yang kosong, seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila dengan punggung menghadap mereka berdua, rambut putihnya sedikit berkibar tertiup angin, seperti makhluk abadi. Aura kuat yang terasa di luar loteng berasal dari lelaki tua ini. Dia adalah Penatua Mu Ziwu, salah satu dari 3 tetua kabinet klanmu. Junior Mu Feng, temui Penatua Mu Ziwu. Mu Feng berkata dengan hormat. Menghadapi pria kuat dalam kondisi trance ini, Mu Feng merasakan rasa hormat di dalam hatinya. Kemunculan lelaki tua berbaju putih itu di luar dugaan Mu Feng. Wajah kekanak-kanakan dengan rambut beruban. Kecuali rambutnya yang putih, lelaki tua berkulit putih itu memiliki wajah seperti anak kecil, dan kulitnya sangat putih dan halus, yang membuat orang merasa sangat aneh. Apakah kamu Mu Feng? Sudahkah kamu memutuskan seni bela diri mana yang akan dipilih? Suara tua itu mengungkapkan aura perubahan kehidupan, yang sangat tidak sesuai dengan penampilannya. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang ketua kabinet yang selalu menyendiri dari urusan duniawi, tetapi Mu Chuandao sangat mengenalnya. Bakat Mu Ziwu tidak bagus, tapi dia terobsesi dengan seni bela diri. Agar bisa berkonsentrasi dalam latihan, dia tidak pernah menikah. Sekarang budidayanya telah mencapai level Dzogchen, puncak kondisi trance, yang sedikit lebih baik daripada pemimpin klan Mu Qianlang. Dalam satu gerakan, dia menjadi orang pertama di klan yang berkultivasi. Namun, seiring dengan semakin mendalamnya kultivasinya, Mu Ziwu sepertinya bosan dengan urusan duniawi. Kecuali ketika klanmu mengambil tindakan pada saat-saat kritis, dia akan bermeditasi dan berlatih di perpustakaan di waktu lain. Mungkin karena ia mempertahankan tubuh kekanak-kanakannya, penampilan Mu Ziwu tidak menua, yang membuat semua orang kagum. Dalam perjalanan ke sini, Mu Chuandao telah menjelaskan kepada Mu Feng situasi dari 3 seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah. Mu Feng telah melihat teknik embun beku di kompetisi klan, teknik tubuh perunggu Xuanling adalah seni bela diri pemurnian tubuh yang kuat, dan tinju Tongtian adalah teknik tinju sengit dengan kekuatan besar. Mengingat teknik Frost bertentangan dengan tinju api-api miliknya, dan memiliki tinju api sengit lalu memilih tinju Tongtian agak berlebihan, Mu Feng hanya dapat memilih teknik tubuh perunggu Xuanling, dan dia saat ini kurang memiliki kehalusan tubuh semacam ini. Seni bela diri. Keputusan telah diambil dalam perjalanan. Ketika Mu Ziwu bertanya, Mu Feng menjawab dengan hormat junior ini ingin berlatih teknik tubuh perunggu Xuanling. Masuk. Mu Ziwu tidak menoleh ke belakang, hanya menjentikkan lengan bajunya, dan ruangan batu yang diukir dengan teknik tubuh perunggu Xuanling berderit terbuka. Setelah Mu Feng masuk ke ruang batu, pintu kamar batu tertutup secara otomatis. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling ruangan batu. Saya melihat ruangan batu itu kosong kecuali tikar di tengahnya. Ketiga dinding batu itu sangat terang. Hanya dinding batu yang menghadap ke pintu yang diukir dengan karakter perunggu kecil, dan di atasnya terukir 5 karakter besar. Teknik tubuh perunggu Xuanling. Duduk di atas tikar di ruang batu, Mu Feng mengangkat kepalanya dan memperhatikan dengan cermat huruf-huruf perunggu kecil di dinding. Namun yang mengejutkan adalah dia tidak bisa membaca sepatah kata pun dari karakter perunggu kecil itu. Sejak penjelajahan waktu, sisa memori Mu Feng tetap memiliki memori bahasa dan teks yang lengkap, memungkinkan Mu Feng mengenali karakter Tiongkok daratan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan karakter yang tidak dapat membaca sepatah kata pun. Mu Feng mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksudnya ini. Seni bela diri Xuanji dan seni bela diri tingkat tinggi berbeda dengan seni bela diri Huangji. Pencak silat Huangji menitik beratkan pada hal-hal pokok dan rumus-rumus yang memerlukan jangka waktu latihan yang lama, sedangkan pencak silat Xuanji menitik beratkan pada pemahaman. Jika Anda memiliki pemahaman yang baik atau mendapat bimbingan dari orang yang cakap, Anda dapat menguasainya dalam waktu yang singkat. Fierce Flame Fist dan Yanyang Bajue adalah seni bela diri dan teknik tingkat Xuan. Sementara King Feng Tianzun mengajari Mu Feng, dia juga memberikan pemahamannya sendiri kepada Mu Feng, sehingga Mu Feng mampu memahami keduanya dalam waktu singkat atau bahkan seketika. Inti dari seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya bagi Mu Feng untuk memahami makna mendalam dari seni bela diri Xuanji sendirian. Ini agak sulit baginya, tetapi ini juga merupakan pelatihan bagi Mu Feng. Jika pemahaman ini berhasil, itu akan bermanfaat baginya latihan di masa depan. Seni bela diri tingkat tinggi memiliki manfaat yang besar. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Mu Feng menatap karakter perunggu kecil itu, masih berpikir keras tetapi tidak dapat memahaminya. Meski sudah waktunya makan, Mu Feng sudah melupakan rasa lapar dan hausnya. Setelah maju ke alam transformasi Qi, kemampuan seorang pejuang untuk menahan rasa lapar dan haus meningkat pesat. Dengan dukungan energi mendalam dari langit dan bumi,
seorang pejuang alam formasi bentuk bahkan dapat bertahan tanpa makan atau minum selama setahun. Dari segi usia, umur prajurit di atas alam formasi jauh lebih lama daripada orang biasa. Ketika mereka mencapai alam seni bela diri tingkat lanjut, mereka tidak akan mati bahkan selama 10.000 tahun. Kebanyakan pejuang berlatih karena alasan ini. Di luar ruangan batu, Mu Chuandao telah pergi. Mu Ziwu duduk bersila di sana dengan tenang, matanya sedikit tertutup, pikirannya setenang air, seperti seorang biksu yang tercerahkan, tetapi fluktuasi energi dalam yang memancar dari tubuhnya menunjukkan miliknya, budidaya super. Mu Feng melihat ke dinding batu yang diukir dengan karakter perunggu kecil dan tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah dia akan kembali dengan tangan kosong hari ini? Tampaknya tidak mudah untuk memahami seperangkat seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah. Mu Feng menghela nafas dan sedikit menutup matanya yang sakit. Namun saat dia menutupnya, dia menemukan bahwa huruf-huruf perunggu kecil di dinding batu itu tampak hidup, dan benar-benar terasa seperti terbang turun dari dinding. Apa yang terjadi? Mu Feng membuka matanya, tapi perasaan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar seorang beku dengan 2 kaki dan 2 kaki, dan dia bingung. Saya tidak percaya pada kejahatan. Saya bahkan tidak bisa mempelajari serangkaian seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah. Kata Mu Feng dengan suara marah. 3 jam berlalu, Mu Feng melihat huruf perunggu kecil di dinding batu dan sepertinya lupa waktu dan segalanya. Jika ada orang lain di ruangan batu, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa mata Mu Feng belum terbuka. Namun, bukan karena dia tertidur, tetapi dia telah mengukir kata-kata perunggu kecil itu di dalam hatinya dan melakukannya tidak perlu menggunakan matanya untuk melihatnya. Mu Ziwu, yang berada di luar ruangan batu, membuka matanya sedikit dan berkata dengan lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri orang ini mampu memahami teknik tubuh perunggu Xuanling dalam 5 jam. Pemahamannya sudah dianggap cukup bagus. Begitu Mu Ziwu selesai berbicara, sebuah fenomena aneh muncul di ruangan batu. Karakter perunggu kecil di dinding mulai bergoyang seolah-olah telah diaktifkan. Karakter tersebut memancarkan sinar cahaya perunggu itu berkumpul di udara dan kemudian menembus ke dalam pikiran Mu Feng di sepanjang tengah alisnya. Sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benaknya sesosok samar-samar tampak berjalan dari ketiadaan. Saat sosok itu mendekat, lampu hijau kecil yang dingin keluar dari tubuhnya, dan lampu hijau dingin itu menjadi semakin menyilaukan, sosok itu berangsur-angsur mengeras, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas, dan wajah itu ternyata adalah Mu Feng sendiri. Di ruang batu, ketika semua cahaya dari karakter perunggu kecil menembus ke dalam tubuh Mu Feng, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perunggu dingin, dan cahaya perunggu secara bertahap menyusut dan tersembunyi di bawah kulit Mu Feng. Mu Feng perlahan membuka matanya. Ruangan batu itu tidak berbeda dengan saat dia pertama kali masuk. Semuanya dikembalikan ke keadaan semula, tetapi kilau perunggu dingin yang terpancar dari kulitnya menunjukkan bahwa perjalanan ini membuahkan hasil. Teknik tubuh perunggu Xuanling ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Dengan teknik tubuh perunggu Xuanling, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagiku untuk memaksakan teknik embun beku Museng. Namun, teknik tubuh perunggu Xuanling sepertinya tidak menjadi masalah, seni bela diri semacam ini. Akhir, Mu Feng mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri sambil merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan batu dengan percaya diri, melihat sosok putih setenang patung batu, Mu Feng memberi hormat dan berkata Penatuamu, junior ini telah memahami teknik tubuh perunggu Xuanling. Terima kasih banyak, Penatuamu, untuk memungkinkannya. Namun, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Petik 2. Berbicara, teknik tubuh perunggu Xuanling ini sepertinya belum lengkap. Sepertinya ada formula latihan di baliknya. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengungkapkan keraguannya. Kamu bisa mendeteksinya. Sepertinya pemahamanmu sangat bagus. Seni bela diri ini memang hanya sebuah fragmen, kata Mu Ziwu ringan. Fragmen itu. Mu Feng tertegun sejenak, tetapi hanya fragmen itu yang bisa disebut seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan atas. Jika itu adalah keseluruhan bab, bukankah itu seni bela diri tingkat menengah dari tingkat Suan atau bahkan seni bela diri tingkat tinggi tingkat Suan? Betapa menakutkannya hal itu. Ini telah diturunkan dari masa lalu. Mungkin sisa bab kultivasi telah hilang. Mu Ziwu juga memiliki sedikit penyesalan dalam nada suaranya. Jadi begitu. Terima kasih banyak, tetuamu. Kalau begitu, aku akan pergi. Mu Feng masih merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Hanya dengan pecahannya, dia bisa merasakan kekuatan seni bela diri pemurnian tubuh ini jika dia memiliki keseluruhan bab, maka tubuh fisik akan dapat dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Mu Ziwu berkata dengan lembut pergilah. Mu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada penatua Mu Ziwu, bergegas kembali ke halaman lain, dan tidak sabar untuk mulai berlatih di bawah pohon besar di halaman. Melihat melalui jendela pada sosok kurus yang berlatih dengan rajin di halaman,
Mu Chengzi sering mengangguk, sementara Lin Hui berdiri di samping dengan senyuman di wajahnya. Menilai dari kekuatan yang ditunjukkan Feng Er, serta bakat dan kerja kerasnya, saya pikir akan ada beberapa pencapaian dalam waktu dekat. Saudara Xi, Feng Er tidak perlu kita mengkhawatirkannya lagi. Yang membuatku lebih bahagia adalah lukamu mulai membaik setelah meminum ramuan yang diberikan oleh klan. Di dunianya di sini, Mu Chengzi dan putranya adalah segalanya. Yah, samar-samar aku merasakan adanya terobosan. Mu Chengzi merasa terganggu dengan luka-lukanya. Dia tinggal di Xiaocheng, tahap puncak alam transformasi Qi selama lebih dari 10 tahun tahap puncak alam transformasi Qi, kesempurnaan Dzogchen sudah dekat. Mei Hui, kamu telah dianiaya selama ini. Mu Chengzi memegang tangan Lin Hui yang kapalan akibat kerja keras selama bertahun-tahun dan berkata dengan emosional. Wajah Lin Hui memerah, kami adalah pasangan tua yang sudah menikah, mengapa kamu begitu menjijikkan? Kamu tidak ditertawakan bahkan jika anak-anakmu melihatmu. Jika dia berani menertawakan ayahnya, mari kita lihat apakah aku tidak menghajarnya hingga berkeping-keping. Mu Chengzi melirik Mu Feng di jendela dan berpura-pura menjadi kejam. Setelah upacara kedewasaan, kehidupan Mu Feng menjadi sangat nyaman, dan dia menjalani kehidupan bahagia bersama Mu Chengzi dan istrinya di halaman lain. Dalam hal budidaya, karena memenangkan kejuaraan dalam kompetisi klan upacara kedewasaan, Mu Feng juga fokus untuk dilatih oleh klan dan tidak lagi harus bekerja keras untuk menemukan ramuan sendiri. Dia dapat menerima 5 pil Xuanli, 1 ramuan kelas 3, dan 10 ramuan kelas 2 dari toko ramuan klan setiap bulan. Perlakuan seperti ini juga membuat generasi muda klan Mu lainnya iri. Ada 9 tingkat ramuan di dunia, dengan tingkat pertama adalah yang terendah dan tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Semakin tinggi tingkat ramuan, semakin banyak energi yang dikandungnya, dan semakin besar bantuannya bagi para pejuang dalam budidaya mereka. Namun, meminum obat mujarab juga bergantung pada budidaya prajurit itu sendiri. Untuk seorang pejuang seperti Mu Feng yang baru saja mencapai alam transformasi Qi, ramuan kelas 3 sudah mencapai batasnya, mengonsumsi ramuan tingkat tinggi dapat menyebabkan kematian yang kejam karena energi besar yang terkandung dalam ramuan tersebut. Dengan bantuan kerja kerasnya sendiri dan bantuan ramuan, kekuatan Mu Feng yang awalnya agak dangkal sepenuhnya dikonsolidasikan menjadi kesuksesan kecil di tahap awal alam transformasi Qi. Yan Yang Bajue yang dia latih akhirnya membuka meridian ketiga di bawah serangan terus-menerus Mu Feng, dan energi dalam di tubuhnya semakin diperkuat. Meski hanya 3 meridian yang terbuka, Mu Feng masih bisa dengan jelas merasakan beberapa perubahan kualitatif pada energi dalam di tubuhnya. Prajurit dengan jumlah kekuatan mendalam biasa yang sama seperti dia jelas bukan tandingannya. Ini adalah peran keterampilan tingkat menengah Xuan Yan Yang Bajue untuk memperkuat kekuatan yang dalam. Mu Feng semakin menantikan untuk mencapai penyelesaian Yan Yang Bajue. Namun, dalam hal intensitas latihan, Mu Feng juga sedikit menguranginya, selangkah demi selangkah dan selangkah demi selangkah adalah cara berlatih seni bela diri. Jika Anda berlatih secara paksa, hal itu akan dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh. Oleh karena itu, di waktu senggangnya, ia biasanya berkeliling di sekitar Mu Cheng, terutama suka melihat-lihat harta karun langka di beberapa pasar dan balai lelang. Di sebelah selatan kota Mu Cheng terdapat pasar perdagangan terbesar di kota, di mana terdapat campuran baik dan buruk, 3 agama dan 9 aliran, dan situasinya sangat rumit. Namun meski keadaannya pelik, Mu Cheng juga merupakan tumpuan marga Mu, sehingga keamanan masyarakat selalu baik, sehingga tidak terjadi pembelian paksa, penjualan paksa, perkelahian, dan perampokan di pasar perdagangan. Terlebih lagi, pasar ini juga memiliki ciri-ciri keluarga Mu, dan orang yang dapat berpijak di pasar perdagangan tersebut bukanlah orang biasa, sehingga pasar perdagangan ini selalu aman dan sehat. Di pasar, barang apapun bisa diperdagangkan asalkan ada kebudewa. Harta spiritual, ramuan, seni bela diri, dan bahkan teknik langka semuanya muncul di pasar perdagangan ini. Oleh karena itu, pasar pertukaran juga menarik banyak orang, yang sepertinya tidak ada habisnya. Melihat pasar perdagangan di sepanjang jalan dengan penuh minat, Mu Feng juga memiliki tatapan membara di matanya. Barang-barang yang ditempatkan untuk diperdagangkan di pasar ini membuatnya sedikit bersemangat. Berbalik ke jalan, sebuah loteng perdagangan 4 lantai yang lebih besar muncul di depan Mu Feng. Di plakat di pintu loteng terukir 3 karakter merah besar paviliun harta karun tersembunyi. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu perlahan melangkah ke dalamnya. Memasuki paviliun harta karun tersembunyi, arus orang di dalamnya melampaui ekspektasi Mu Feng. Setiap konter dipenuhi dengan berbagai macam barang yang mempesona. Konter tersebut dipenuhi orang, dan kebisingan membuat gendang telinga Mu Feng terkena dampak yang besar. Mu Feng melihat barang-barang di konter, seperti ramuan, seni bela diri, harta spiritual, dan banyak harta yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang membuatnya bersemangat. Tiba-tiba,
Beberapa benda mirip batu yang diletakkan di atas meja menarik perhatian Mu Feng. Batu kosong, sebuah item yang ditempa oleh seorang master jiwa dengan menggunakan material khusus. Meskipun hanya berupa batu kecil, namun memiliki ruang yang sangat besar di dalamnya dan dapat menyimpan item dalam jumlah besar. Batu void juga setara dengan sejenis harta spiritual. Selama pemiliknya diidentifikasi dengan setetes darah, ia dapat diintegrasikan ke dalam telapak tangan pemiliknya dan dapat mengakses item sesuai dengan pemikiran pemiliknya gaib. Berbicara tentang batu kosong, kita harus berbicara tentang pembuatnya, sang penguasa jiwa. Master jiwa adalah profesi khusus di benua Sengsuan. Orang yang bisa menjadi master jiwa juga merupakan orang dengan kemampuan yang sangat unik. Setiap orang terdiri dari tubuh dan jiwa. Yang disebut jiwa, terus terang, sebenarnya adalah persepsi seseorang terhadap dunia luar. Jiwa memiliki spiritualitas dan dibagi menjadi 5 tingkatan biasa, luar biasa, spiritual, suci, dan kekaisaran. 99,9% orang di benua Sengsuan memiliki jiwa biasa, tetapi beberapa orang yang beruntung dapat mencapai tingkat luar biasa. Adapun tingkat spiritual di daratan hanya 1 dari 10.000, sedangkan tingkat suci dan kekaisaran hampir punah. Semakin tinggi spiritualitasnya, semakin tinggi bakat kultivasinya, dan semakin efektif kultivasinya dengan setengah usaha. Tentu saja spiritualitas jiwa hanya menentukan bakat budidaya sang pencaksilat, namun pada akhirnya tidak menentukan budidaya sang pencaksilat. Ada banyak orang yang memiliki spiritualitas jiwa yang rendah namun budidayanya tinggi. Seorang master jiwa adalah orang yang berspesialisasi dalam mengembangkan jiwanya sendiri. Apa yang dikembangkan oleh seorang guru jiwa bukanlah energi misterius antara langit dan bumi, tetapi kekuatan pikiran yang dipupuk melalui jiwanya yang kuat. Ini disebut kekuatan jiwa dan merupakan jenis energi berbeda yang berbeda dari energi misterius. Master jiwa dibagi menjadi 7 tingkatan: pemalsu jiwa, pembentuk jiwa, pemurni jiwa, pembangun jiwa, sekte jiwa, master jiwa, dan santo jiwa. Syarat untuk menjadi seorang guru jiwa sangatlah menuntut, namun syarat pertama adalah kekuatan diri sendiri harus mencapai alam formasi dan spiritualitas jiwa harus mencapai tingkat spiritual. Ini berarti bahwa selama Anda adalah seorang master jiwa, bahkan master penempaan jiwa tingkat terendah, Anda setidaknya adalah seorang yang kuat di alam penciptaan bentuk. Hal yang menakutkan tentang para master jiwa adalah bahwa jiwa dan spiritualitas orang biasa tidak dapat diubah, tetapi jiwa dan spiritualitas para master jiwa adalah pengecualian. Beberapa guru jiwa dapat mengubah spiritualitas jiwanya melalui kultivasinya sendiri. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin mudah untuk meningkatkan spiritualitas jiwanya, dan peningkatan spiritualitas jiwanya dapat mendorong peningkatan kultivasinya sendiri, tingkat. Oleh karena itu, master jiwa adalah sekelompok orang dengan kemampuan yang sangat kuat di benua Sengsuan. Secara umum, master jiwa juga merupakan pejuang yang kuat. Mereka dapat memurnikan harta karun spiritual dan senjata seperti batu kosong, dapat memurnikan ramuan budidaya tingkat tinggi, dan dapat mengerahkan berbagai formasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, master jiwa adalah profesi yang sangat dihormati di daratan. Batu kosong yang dimurnikan oleh master jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan: atas, tengah dan bawah. Ruang batu kosong tingkat rendah sebesar rumah, sedangkan ruang batu kosong tingkat menengah dan tinggi bertambah 10 kali lipat. Namun ruang dari batu void hanya dapat menyimpan benda mati. Jika seseorang ingin dimasukkan ke dalam batu void, ia harus menjadi mayat. Selama kompetisi klan pada upacara kedewasaan hari itu, pedang bermotif biru muli dan perisai bermata cakram Museng dikeluarkan dari batu kosong di tangannya, bingung dari mana keluarnya kedua harta spiritual itu. Namun, batu hampa jenis ini sangat mahal dan bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Seorang pria muda di belakang konter melihat bahwa Mu Feng berpakaian bagus dan sepertinya tertarik pada batu void. Setelah lama tenggelam di pasar pertukaran, dia masih memiliki pemahaman. Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Bagaimana saya bisa menjual batu kosong tingkat rendah ini? Mu Feng menunjuk ke salah satu batu hitam di konter dan berkata. Batu void tingkat rendah, 150.000 koin dalam. Kamu juga bisa menukarnya dengan barang yang nilainya sama. Apa? Mu Feng berkata dengan kaget. Jeritan ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Baru saat itulah Mu Feng menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan wajahnya memerah. 150.000 koin misterius, setara dengan harga 10 ramuan kelas 3. Dia tidak menyangka bahwa batu kosong tingkat rendah akan begitu mahal. Meskipun dia sekarang dapat menerima beberapa koin misterius dari klannya setiap bulan, koin-koin ini hanyalah setetes air dibandingkan dengan harga batu void. Aku membeli batu void ini. Sebuah suara semanis aliran sungai tiba-tiba terdengar di belakang Mu Feng, dan pada saat yang sama, sebuah tangan giok dengan santai melemparkan sekantong koin hitam ke konter. Mu Feng berbalik dan melihat 2 gadis cantik berdiri di sampingnya.
Gadis yang sedikit lebih tinggi mengenakan gaun ungu yang membalut tubuhnya yang menawan, dan lekuk tubuhnya yang menggoda membuat orang membayangkan. Meski berpenampilan seperti anak perempuan, gadis itu memancarkan semangat kepahlawanan yang tidak kalah dengan laki-laki. Udara dingin di wajah cantiknya sangat luar biasa. Mu Hanyulah yang membantu Mu Feng menyelamatkannya hari itu. Gadis lain mengenakan kemeja kuning, dia sedikit lebih muda, tetapi payudara kecilnya yang halus memancarkan sedikit kemudaan. Wajahnya yang hijau bersinar dengan sepasang mata yang besar dan cerah memiliki kuncir kuda yang tergantung di pinggangnya. Dia memancarkan kekuatan dan vitalitas seorang gadis. Dia juga gadis berkemeja kuning, Mu Hanxing, yang dikalahkan oleh Mu Feng di semifinal dalam upacara kedewasaan, kompetisi. Mu Hanxing lah yang membeli batu void. Xiao Nizi menatap Mu Feng dengan sedikit kelicikan di matanya. Benar saja, dia kaya. Melihat pengeluaran Mu Qing yang mewah, Mu Feng melihat penampilannya yang buruk dan menghela nafas dalam hatinya. Kedua wanita ini seharusnya adalah batu kosong kelas menengah. Mu Feng menebak dalam benaknya karena dia tidak tahu berapa tingkat batu kosong yang dipegang Mu Hanyu dan Mu Hanxing. Salah satu kelebihan dari Void Stone adalah jika pemiliknya tidak menggunakan pikirannya untuk memaksanya keluar, maka batu tersebut hanya akan rontok setelah pemiliknya meninggal. Kekurangan dari Void Stone adalah hanya satu Void Stone yang dapat disimpan di dalam tubuh seseorang. Selain tidak dapat menyimpan makhluk hidup, Void Stone tidak dapat menyimpan satu Void Stone ke dalam Void Stone yang lain. Harga batu Void sangat menakutkan. Kecuali sekte besar dan kekuatan yang kuat, orang biasa tidak mampu membelinya. Paviliun harta karun tersembunyi, tempat perdagangan terbesar di Mucheng, tidak memiliki batu kosong tingkat menengah yang sudah jadi dan perlu disesuaikan. Yang ditempatkan di konter adalah beberapa batu kosong tingkat rendah. Harga batu Void kelas menengah adalah 3 juta koin Suan yang mencengangkan, dan batu Void bermutu tinggi adalah 100 juta koin Suan yang mencengangkan. Karena proses produksi batu Void bermutu menengah dan tinggi lebih rumit, harganya tidak akan naik begitu saja seiring bertambahnya ruang. Saudari Hanyu, sepupu Hanxing. Mu Feng menyapa kedua gadis itu. Ketika dia melihat ke arah Mu Hanxing, dia teringat adegan memalukan dalam kompetisi klan dan mau tidak mau mengintip payudara kecil Mu Hanxing. Di mana kamu melihat, orang mesum kecil? Mu Hanxing membuka mata bulatnya dengan marah dan berteriak, tetapi ekspresi marahnya memiliki rasa yang berbeda. Mu Feng tidak menyangka dia akan mengintip, tapi Mu Hanxing akan menyadarinya. Wajahnya memerah lagi, dan dia harus menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Melihatnya seperti ini, Mu Hanxing merasa semakin malu dan kesal. Dia berkata kepada Mu Hanyu yang berdiri di samping, "Saudari Hanyu, dia menggangguku." Mu Hanyu melihat penampilan kedua orang itu dan tersenyum tipis, bibir merahnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi putihnya membuat semua orang di sekitar mereka merasa bersemangat dan kehilangan akal sejenak. Kedua gadis itu awalnya menarik sebagian besar perhatian di sekitar mereka. Yang satu terkekeh, dan yang lainnya kesal. Yang pertama dingin dengan sedikit rasa dingin, dan yang terakhir berwarna hijau dengan sendewa vitalitas. Masing-masing memiliki gayanya sendiri dan menyentuh hati orang tubuhnya, orang-orang di sekitarnya tertarik padanya. Pria itu tidak bisa menahan perasaan mulutnya menjadi kering dan darahnya melonjak. "Nona, batu voidmu." Anak laki-laki di samping dengan hormat menyerahkan batu void itu kepada Mu Hanxing. Meski pemuda tersebut juga tertarik dengan penampilan dan sosok kedua gadis tersebut, namun terlihat jelas bahwa kedua gadis tersebut bukanlah orang yang mampu ia ajak main-main, sehingga ia tidak berani menunjukkan sedikit pun kata-kata kotor di wajahnya. "Berikan pada anak ini." Mu Hanxing memelototi Mu Feng yang berdiri di samping dan berkata dengan sedikit kesal. "Ini." Mu Feng kaget dan sedikit bingung memberikan hadiah sebesar itu tanpa alasan membuat Mu Feng sedikit melamun. Bukankah itu hanya menyentuh dada orang lain? Untuk melakukannya, bolehkah saya setuju? Apa yang kamu pikirkan? Kamu memang mesum. Ini karena saudari Hanyu menganggapmu menyedihkan, jadi dia memintaku untuk memberimu satu. Mu Hanxing sepertinya telah memahami pikiran kotor di benak Mu Feng, dan memarahi dia lagi. Mu Feng memandang ke arah Mu Hanyu, dan melihat yang terakhir mengangguk, dia berhenti bersikap sok, mengambil batu void dari tangan anak laki-laki itu, menggigit ujung lidahnya, dan setetes darah jatuh ke atasnya. Kemudian, di bawah tatapan Mu Feng, batu void secara bertahap menyatu ke telapak tangan kanannya. "Terima kasih Suster Hanyu dan sepupu Hanxing." Setelah Mu Feng meletakkan batu void ke telapak tangannya, dia berterima kasih kepada kedua gadis itu. "Sedikit cabul, karena kamu menerima batu void, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu untuk kami?" Mu Hanxing memutar matanya dan berkata tiba-tiba. Penglihatan Mu Feng menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Tampaknya hal ini sangat sulit didapat. Berdasarkan pemahamannya yang dangkal tentang Mu Hanxing, dia juga tahu bahwa dia pasti akan mempersulitnya. Mu Hanyu dengan lembut menarik lengan baju Mu Hanxing dan memberi isyarat padanya untuk berhenti.
Tanpa diduga, Mu Hanxing berkata tanpa menahan diri, saudari Hanyu, apakah kamu merasa kasihan pada orang mesum kecil ini? Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Mu Hanyu, si cantik gunung es, memerah karena malu. Gadis otang pembawa sial, apa yang kamu bicarakan? Mu Hanyu memarahi ringan, dan kemudian meremas Mu Hanxing sedikit. Semua orang di sekitar mereka melirik ke arah dua gadis yang sedang tertawa dan bermain. Sebuah tenda kecil didirikan di bawah tenda yang tak tertahankan. Kedua wanita itu sepertinya merasakan tatapan ini, dan keduanya merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu lihat? Mu Hanxing memarahi dengan marah, dan semua orang di sekitarnya menahan pandangan mereka. Mu Feng memandang kedua gadis di depannya dan tidak bisa menahan tawa atau menangis. Mu Hanxing melirik Mu Feng lagi. Melihat pria ini, entah kenapa, selalu membuatnya marah. Hei, bukankah kedua saudara perempuan ini, Yu Er dan King Er? Tepat ketika Mu Hanxing ingin terus mempersulit Mu Feng, suara seorang pria terdengar. Saat suara ini datang, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang di sekitar mereka secara sadar memberi jalan ke sebuah lorong. Seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun berjalan perlahan dari lorong, dia mengenakan jubah putih keperakan, dengan wajah tampan dan sosok tinggi. Dia memegang kipas emas dan batu giok di tangannya, yang menunjukkan temperamennya yang luar biasa dan rahmat. Di belakang pemuda itu ada dua pria parubaya, dan pria di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur karena aura menarik yang mereka pancarkan. Orang yang kuat di bidang pembentukan. Mu Feng juga merasakan aura familiar ini, tetapi aura kedua pria parubaya ini tampaknya lebih lemah daripada aura Jiang Wen saat itu. Kedua ahli tingkat formasi berdiri di belakang pemuda itu, jelas bertindak sebagai pengawal pribadinya. Mampu menggunakan orang kuat di alam formasi sebagai pengawal pribadi menunjukkan status mulia seorang pemuda. Meskipun tidak ada kekurangan ahli tingkat formasi di Mu Cheng, hanya sedikit orang yang dapat menggunakan ahli tingkat formasi sebagai pengawalnya. Pemuda itu menghampiri Mu Hanyu dan kedua gadis itu, wajah tampannya dipenuhi dengan senyuman cerah seperti matahari, namun senyuman ini membuatnya merasa jijik saat terlihat di mata Mu Feng. Kedua gadis itu, Mu Hanyu, tampaknya sangat muak dengan pemuda di depan mereka, dengan sedikit rasa jijik dan ketidaksabaran terlihat jelas di wajah mereka, dan bahkan ekspresi mereka menjadi dingin. Ternyata Tuan Muda Zheng Jian dari Aula Ming Yue, kata Mu Hanyu ringan, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Ming Yue Tang, salah satu dari 3 kekuatan besar di Mu Cheng. Selain klanmu yang besar, ada hampir 100 kekuatan di Mu Cheng, besar dan kecil. Namun, di antara kekuatan ini, ada 3 kekuatan teratas Aula Ming Yue, Geng Qinglang, dan Sekolah Seni Bela Diri Qixing. Green Wolf Gang, geng terbesar di Mu Cheng. Sekolah Seni Bela Diri Qixing, Akademi Seni Bela Diri terbesar di Mu Cheng. Namun, 2 kekuatan besar ini tidak sebaik Ming Yue Tang. Hanya ada sedikit orang di Aula Ming Yue, dengan kurang dari 300 orang di seluruh aula. Namun alasan mengapa Ming Yue Tang bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan teratas di Mu Cheng sangat sederhana, yaitu ada raksasa di belakang Ming Yue Tang, Sekte Feng Yun. Terus terang, Ming Yue Tang adalah kekuatan boneka yang didukung oleh Sekte Feng Yun di Mu Cheng. Di waktu luangnya, Mu Feng juga mendengarkan Mu Chengzi menggambarkan situasi di Kabupaten Tianfeng. Di Kabupaten Tianfeng, ada 4 kota dan 1 gunung, Wu Cheng, Mu Cheng, Lei Cheng, Liu Cheng dan Gunung Feng Yun. Di antara mereka, Wu Cheng dijaga oleh orang-orang dari klan Kekaisaran Dinasti Dao, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Gunung Feng Yun, Mu Cheng, Lei Cheng dan Liu Cheng masing-masing adalah tempat di mana Sekte Feng Yun dan 3 klan besar berada. Meskipun seluruh Kabupaten Tianfeng tampak tenang, mereka yang mengetahui cerita di dalamnya tahu bahwa di bawah permukaan yang tenang ini, terdapat arus bawah dan perselisihan yang terus-menerus. Selain klan bela diri keluarga Huang, yang terkuat dari 4 kekuatan utama adalah Sekte Feng Yun yang terletak di Gunung Feng Yun di tenggara Kabupaten Tianfeng. Pemimpin Sekte Feng Yun, Feng Chen, telah mencapai puncak alam ilahi, kesempurnaan luar biasa. Meskipun Sekte Feng Yun memiliki jumlah orang yang lebih sedikit, mereka semua adalah orang-orang kuat terkemuka. Justru karena itulah Sekte Feng Yun telah menjadi pemimpin dari 4 kekuatan besar. Sekte Feng Yun memiliki hubungan yang relatif buruk dengan klan Mu dan klan Liu, yang dapat ditelusuri kembali ke dendam generasi sebelumnya. Namun ketiga perusahaan tersebut tetap menjaga hubungan baik di permukaan dan tidak merusak kulit mereka. Mu Cheng, Lei Cheng dan Liu Cheng semuanya diberi sebuah kota sebagai hadiah karena ketiga klan besar ini telah memberikan kontribusi besar terhadap berdirinya dinasti Dao. Meskipun Mu Cheng adalah wilayah kekuasaan klan Mu, penduduk Ming Yue Tang, yang mengandalkan kekuatan Sekte Feng Yun, tampaknya tidak menyetujui akun klan Mu. Generasi muda dari kedua partai mungkin terpengaruh oleh hal ini dan sering kali berkonflik. Para tetua klan Mu menutup mata terhadap konflik ini. Sekte Feng Yun, bahkan dengan kekuatan klan Mu,
tidak mau memprovokasi dia dengan mudah. Awalnya terdapat konflik antara generasi muda dari kedua keluarga, dan generasi muda klan Mu memiliki keunggulan absolut. Namun, keunggulan ini dibalikkan oleh satu orang. Nama pemimpin Aula Mingyue adalah Zheng Nan, seorang Master Dzogchen yang kuat di puncak alam formasi. Putranya Zheng Jian adalah murid dalam dari Sekte Feng Yun. Dia sangat berbakat. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah menjadi orang kuat di puncak alam transformasi Qi. Karena Zheng Jian, Mingyue Tang membuat perubahan besar dalam konflik antara dua juniornya, dan sedikit lebih unggul dalam konflik tersebut. Bahkan Mu Hanyu, yang dikenal sebagai anggota generasi muda klan nomor 1, dikalahkan oleh Zheng Jian. Hal ini membuat generasi muda klan Mu sangat tidak bahagia namun tidak berdaya. Namun, meskipun Tuan Zheng Jian memiliki bakat dan kultivasi yang baik, dia memiliki satu hobi terbesarnya wanita. Ada banyak wanita muda yang telah diperkosong olehnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia juga terkenal kejam, tidak mengherankan melihatnya begitu jijik. Adapun Mu Hanyu dan Mu Hanxing, jika Zheng Jian tidak iri dengan klan Mu di belakang kedua wanita itu, dia akan merebut kedua wanita itu kembali ke rumah untuk melampiaskan nafsunya. Bukankah orang ini terlihat familiar? Zheng Jian melirik Mu Feng dan berkata dengan malas. Namun, pemandangan yang dia lihat barusan membuatnya sangat tidak bahagia, dan jejak penghinaan muncul di matanya. Seorang anak laki-laki di tahap awal alam transformasi Qi, merebut seorang wanita darinya, sedang mencari kematian. Mu Feng paling membenci tuan muda yang sombong tapi terlalu percaya diri ini. Dia memilih untuk mengabaikan Zheng Jian dan berkata, Saudari Hanyu, sepupu Hanxing, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, sekitar untuk pergi. Zheng Jian melihat bahwa dia langsung diabaikan oleh Mu Feng di depan banyak orang. Dia begitu sombong dan sombong sehingga dia tidak tahan dengan provokasi terbuka seperti itu. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara generasi muda Sekte Feng Yun, perkataannya memiliki beberapa pengaruh. Ukuran porsi tertentu. Melihat Mu Feng ingin segera pergi, Zheng Jian mendengus pelan. Dua pria parubaya di belakangnya tiba-tiba berdiri ke depan dan menghalangi jalan Mu Feng. Momentum alam pembentuk langsung membuat Mu Feng mundur beberapa langkah. Mu Feng terhuyung mundur beberapa langkah, dan kemudian mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia merasa marah, dan berkata dengan dingin, Zheng Jian, apa maksudmu? Meskipun tingkat kultivasi Zheng Jian jauh lebih tinggi darinya, Mu Feng tidak takut padanya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, meski peluang menangnya sangat kecil, Mu Feng yakin dia tidak akan pernah membuat pihak lain merasa lebih baik. Zheng Jian menghapus jejak sarkasme dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak menarik. Melihat betapa terampilnya saudaraku, bagaimana kalau kita bersaing? Begitu Zheng Jian selesai berbicara, aura yang sangat menindas menyebar dari sisinya. Meskipun jauh lebih buruk daripada aura yang dipancarkan oleh dua pria parubaya, itu tetap tidak bisa diremehkan. Mu Feng tidak siap sejenak dan mundur selangkah karena momentum yang menindas ini. Namun, reaksinya tidak terlalu lambat. Yanyang baksuan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dia berhenti mundur. Hah! Zheng Jian tidak menyangka aura yang dia pancarkan akan membuat Mu Feng mundur selangkah, dan dia hanya bisa menghela nafas ringan, yang sebenarnya membuatnya merasa sedikit terkejut. Dia awalnya ingin menggunakan momentumnya untuk mengalahkan Mu Feng dan membuatnya malu di depan umum, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan mengambil langkah mundur. Tapi jelas dia tidak akan berhenti di situ, dan memuji kamu benar-benar ahli dalam kemampuanku, saudaraku, bagaimana kalau kita berdebat lagi? Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dan meraih Mu Feng dengan telapak tangannya. Angin cakar yang tajam, dengan suara angin yang pecah, mencakar Mu Feng. Jika dia ditangkap dengan kuat oleh cakar ini, kulit dan dagingnya akan terkoyak dan darah akan mengalir. Zheng Jian, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat serangan sengit Zheng Jian, Mu Hanyu berteriak dingin dan bergegas menuju Mu Feng, berharap untuk mencegat Zheng Jian di tengah jalan. Dua pria parubaya menghalangi jalan saat ini. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, aura yang dipancarkan oleh alam pembentuk menghalangi Mu Hanyu. Untuk sesaat, paviliun harta karun tersembunyi tegang dan suasananya cukup mencekam. Orang-orang di sekitar dan staf paviliun harta karun tersembunyi meringkuk dan bersembunyi di belakang, tidak berani melangkah maju untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Mu Feng dengan dingin menatap tangan besar Zheng Jian yang meraihnya, Yang baksuan menuangkan ke telapak tangannya, dan hendak melawan. Berhenti. Sebuah suara yang dalam terdengar, membuat gendang telinga semua orang berdengung. Mu Feng tiba-tiba dan anehnya menemukan bahwa paksaan yang kuat memenuhi sekelilingnya, dan tubuhnya tidak dapat bergerak untuk sesaat. Dan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga Zheng Jian, dua pria parubaya, Mu Hanyu, Mu Hanxing dan lainnya hadir. Tekanan semacam ini berbeda dengan tekanan yang dikeluarkan oleh Xuan Li. Tekanan semacam ini sepertinya mampu menyerang jiwa manusia, dengan sedikit rasa dingin dan kejam.
Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Wajahnya sedikit pucat, dengan rambut putih dan janggut putih. Dia tampak jompo, tetapi Mu Feng merasakan paksaan yang menakutkan dan aneh berasal dari pria ini. Orang tua itu tersenyum lembut, menjentikkan lengan bajunya, dan menghilangkan tekanannya. Baru kemudian mereka berenam kembali normal. Ketika Zheng Jian, Mu Hanyu dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka segera menunjukkan rasa hormat, dan bahkan Mu Hanxing, yang selalu ceria, menahan diri. Terima kasih, Guru. 60.